Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dwi Anugrah, NIM 1122053. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dictionary dalam Python. Langsung saja. Dictionary atau kamus dalam Python digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Kamus ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Nah, ini contohnya. Mari kita coba saja. Kita coba langsung. Nah, sekarang. Nah, ini contohnya dari dictionary atau kamus. Next. Item kamus. Item kamus diurutkan, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci, nilai, dan dapat dirujuk dengan menggunakan nilai kunci. Nah, contohnya seperti ini. Langsung kita coba. Nah, for, karena kita mengutip brandnya yaitu Mustang. Coba kita ganti menjadi year atau tahun. Kita jalankan. Nah, sesuai ya, year-nya itu 1964. Itulah kamus. Next, ada dipesan atau tidak diurutkan. Ketika mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan dapat diubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan dan tidak dapat merujuk ke satu item dengan menggunakan indeks. Kamus bersifat changeable, artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah kamus dibuat. Duplikat tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Jadi ketika nilai duplikat akan menimpa nilai yang sudah ada. Jadi kalau kita duplikat nilainya akan terjadi error. Next, saya akan menjelaskan tentang akses item. Python akses item kamus. Mengakses item dapat mengakses item dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Nah, ini seperti yang kita coba tadi. Kalau misalkan kita masukkan di sini X-nya sama dengan model, maka yang keluar akan Mustang. Dan ketika kita model ini kita ganti menjadi year, akan keluar menjadi 1964. Seperti contoh yang kita coba tadi. Nah, di sini year kita ganti menjadi model. Oke, kita langsung run saja. Nah, seperti yang kita lihat, kita menuliskan model di sini, maka yang keluar menjadi model yang kita masukkan. Next, saya akan menjelaskan tentang dapatkan kunci. Metode ini keys akan mengambilkan daftar semua kunci dalam kamus. This keys. Daftar kunci adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Nah, contohnya ini, misalkan car keys, color white, jadi after change-nya itu akan tertampil di situ. Next, saya akan menjelaskan tentang change item atau mengubah item.
Python mengubah item atau change item dalam kamus. Anda dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Misalkan kayak begini, this date, kita akan mengubah tahunnya dari 1964 menjadi 2018. Nah, mungkin saya akan mencoba mengganti brandnya menjadi brandnya lain, misalkan kayak Avanza kah atau kayak yang lain. Nah, kita ganti di sini yang year-nya menjadi brand. Menjadi misalkan sini Avanza. Nah, oke. Langsung kita run. Nah, di sini kita sudah mengganti item yang dalam year tadi menjadi yang baru. Next, perbarui kamus. Metode ini menggunakan metode update, akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Nah, coba misalkan ini, kita coba langsung. Langsung kita run saja, kita lihat. Nah, di sini sudah kita update year-nya menjadi 2020. Next, mungkin saya akan menjelaskan tentang menambah item dalam Python. Baik, menambahkan item seperti yang kita lakukan tadi. Menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Contohnya ini brandnya Ford Mustang, colornya misalkan red, print district. Nah, langsung kita coba saja supaya lebih meyakinkan, karena sebelumnya ini kita sudah mencobanya tadi. Langsung kita coba lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada tambahan baru, yaitu colornya menjadi red. Kita lihat sini district color menjadi red. Next, ada memperbarui kamus. Metode ini menggunakan update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu. Jika item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci atau nilai. Nah, contohnya ini seperti tadi, tapi ini menggunakan cara yang agak lebih simple ya. Agak lebih simple. Next, saya akan menjelaskan tentang menghapus item di dictionary. Menghapus item dalam kamus. Ada beberapa metode untuk menghapus dari kamus. Yang pertama metode pop. Metode pop item, delete atau clear. Nah, kali ini saya akan mencontohkan dua metode saja, yaitu pop. Nah, metode ini menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Misalkan district pop model. Jadi hasilnya mungkin cuma ada brand sama year saja. Nah, langsung saja kita coba. Nah, di sini saya ganti dari model menjadi year. Oke. Langsung saja kita lihat hasilnya. Bisa kita lihat hasilnya, kita menghapus year atau tahun dalam dictionary kita. Kita
kita bisa lihat di sini brandnya yang tersisa cuman brand sama model saja. Next, metode yang saya akan gunakan adalah metode kata delete, menghapus item dengan nama kunci dengan yang telah ditentukan. Langsung kita coba saja ini dengan metode delete ya. Di sini yang kita hapus adalah model. Langsung kita coba saja hasilnya bagaimana. Bisa kita lihat di sini yang tersisa cuman brand sama year-nya saja karena yang di sini kita hapus adalah model. Next, saya akan menjelaskan tentang kamus lingkaran atau loop dictionary. Dictionary looping atau kamus lingkaran mengulangi melalui kamus. Kita dapat mengulangi kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Nah, contohnya seperti ini, for x in this D, print x. Cetak semua nilai dalam kamus satu per satu. For x in this D, print this D. Kita bisa lihat contoh-contohnya di sini bahwa kita bisa menggunakan looping dalam dictionary atau kamus. Kita dapat menggunakan value metode ini untuk mengembalikan nilai kamus. For x in this day value print x. Nah, kita bisa lihat di sini menggunakan juga keys, mengembalikan kotak kunci kamus, mengulangi key dan value dengan menggunakan item. Nah, itu mungkin contoh-contoh semua Python dictionary loop atau kamus lingkaran. Next, saya akan menjelaskan tentang copy dictionary atau menyalin kamus. Next, copy dictionary atau menyalin kamus. Kita tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dik 2 atau dictionary 2 sama dengan dictionary 1 karena dictionary 2 hanya akan menjadi referensi ke dictionary 1 dan perubahan yang dilakukan dictionary 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dictionary 2. Ada cara untuk membuat salinan salah satu, caranya adalah menggunakan metode kamus bawaan. Nah, kita bisa lihat di sini this dictionary brand Ford Mustang year 1964. This dict copy. Nah, kita langsung saja lihat hasilnya kayak bagaimana. Ini ada dua metode dalam mengcopy dictionary atau menyalin kamus. Nah, langsung kita run saja hasilnya kayak bagaimana. Nah, bisa kita lihat nih hasilnya seperti yang awal ya, brand Ford-nya, model Mustang, dan juga year-nya masih sama, 1964. Cara lain atau metode lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan dict. Buat salinan kamus dengan dictionary fungsi. Nah, kita bisa lihat di sini. Langsung kita coba saja bagaimana. Langsung kita run, hasilnya akan seperti apa. Kita bisa lihat hasilnya seperti metode pertama tadi, yang dimana kita menggunakan metode copy dan ini menggunakan metode dictionary atau menggunakan fungsi bawaannya. Next, saya akan menjelaskan tentang kamus bersarang atau nested dictionary. Nah, kamus bersarang atau nested dictionary, kamus dapat berisi kamus. Ini disebut kamus bersarang. Jadi di dalam kamus ada beberapa kamus lagi. Nah, contohnya seperti ini, ada 3 kamus, my family, child, and dan yang lain-lain. Nah, ini contoh dari 3 kamus. Kita bisa lihat di sini my family child 1 seperti namanya Emil, year tahun dia lahir tahun berapa 2004. Child 2 ada Tobias lahir tahun 2007 dan child 3 ada Linus lahir tahun 2011. Nah, untuk hasilnya kita akan melihatnya seperti ini. Kita akan panggil
Nah, untuk cara memanggilnya yaitu kita tulis print dulu, terus nama kamusnya adalah my family. Nah, outputnya akan menjadi seperti ini, child 1 yang di dalamnya ada Emil dan lahir tahun 2004, dan seterusnya ada child 2 dan child 3. Nah, itu mungkin contoh dari nested dictionary atau kamus bersarang. Next, saya akan menjelaskan tentang metode kamus. Baik, metode kamus, Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada kamus. Nah, kita bisa lihat metodenya ini. Ada seperti metode clear, copy, from keys, get, items, keys, pop atau pop item, set default, update dan value. Nah, clear itu menghapus semua elemen dalam kamus. Jadi ketika kita clear itu kita menghapus semua elemen yang dimana yang kita sudah membuat elemen yang ada dalam kamus tersebut. Copy mengembalikan returns a copy of the dictionary, jadi mengembalikan semua item yang ada di dalam kamus. From keys mengembalikan semua dalam kamus dengan spesifikasi kunci dan juga nilainya. Get mengembalikan semua nilai dalam spesifikasi kunci. Item mengembalikan list containing tuple for each key value pair. Keys returns list containing dictionary keys. Pop menghapus elemen berdasarkan spesifikasi kunci. Pop item sama seperti pop tadi, menghapus inserted key atau kunci yang telah dimasukkan berdasarkan value pair. Set default returns the value of the specific keys. Jadi ketika kuncinya tidak eksis, maka kita harus memasukkan key yang spesifik. Update mengupdate kamus dengan spesifikasi kunci nilai pairs. Value returns a list of all the values in the dictionary. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tentang Python Dictionary, mengakses item, mengubah item, menambahkan item, menghapus item, for dictionary atau kamus lingkaran, menyalin kamus dan kamus bersarang, dan beberapa metode kamus. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya ke Fikri Dulu Anugrah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas dan objek dalam Python. Kelas dan objek Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Nah, untuk membuat kelas itu kita menggunakan kata kunci kelas. Kelas my class dengan x sama dengan 5. Nah, untuk membuat objek itu seperti P1 sama dengan my class print P1 kali x. Nah, ketika kita sudah membuat kelas, kita bisa menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat sebuah objek. Nah, fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi di kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan __init __ buka kurung dan tutup kurung. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Gunakan fungsi init untuk menerapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Buat kelas bernama person atau orang, gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai nama dan usia. Nah, kita di sini membuat kelas person atau kelas orang, yang dimana dalam kelas orang itu terdapat namanya dan juga umurnya. Misalkan sini P1 ini objeknya, person itu termasuk dalam kelasnya, dan dalam kurung dalam kelas itu terdapat nama dan juga umurnya. Nah, langsung kita coba saja. Nah, kita langsung run. Nah, di sini kita lihat self name kelas person akan mengidentifikasi yang ada dalam person, yaitu John dan juga 36, yang dimana John itu adalah self name atau sama dengan name, dan juga self age sama dengan age atau usia.
Catatan, fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Fungsi str. Fungsi str mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi str tidak disetel, representasi string objek akan dikembalikan. Nah, contohnya seperti ini, kita langsung coba saja. Nah, ketika di sini akan terjadi error main person object at 0 kali 0 0 dan seterusnya. Nah, ini untuk contoh benarnya representasi string suatu objek dengan fungsi str. Langsung kita coba saja. Nah, ini untuk contoh benarnya John, namanya John dengan usia 36. Give str return f self name buka kurung kurawan self age. Next, ada metode objek. Objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, mari kita buat metode di kelas person dengan memasukkan fungsi yang mencetak salam dan juga objek pada PS1. Kita lihat. Jadi ketika di print itu hello my name is John dengan umur 36. Nah, kita bisa lihat hasilnya hello my name is John. Next, ada catatan parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Terus parameter diri, parameter self adalah referensi ke instance ke kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Itu tidak harus diberi nama self. Anda bisa menyebutnya apapun yang Anda suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Contohnya ini. Nah, langsung kita jalankan. Hello, my name is John. Class person, def init my silly job. My silly object adalah name age. My silly object titik name sama dengan nama. My silly object titik age sama dengan usia. Def my function abc print hello my name is abc name. Jadi personnya itu adalah John dan juga usianya adalah 36. Ubah properti objek. Anda dapat mengubah properti objek pada objek seperti ini. Jadi ketika P1 kita di sini P1 age-nya itu kita ubah menjadi 40 atau dan yang lain person 1 itu ya namanya. Dan ketika menghapus properti objek kita tinggal menuliskan del atau delete P1 age. Menghapus objek. Kita menghapus objek dengan menggunakan delete kata kunci. Nah, ini seperti yang P1 age itu, jadi yang kita hapus itu properti dari age-nya sendiri. Jadi kita hapus cuman usianya saja, tidak yang lain. Nah, kalau menghapus objek, kita menghapus seluruh objek yang ada dalam objek tersebut. Pernyataan lulus. Kelas definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki kelas definisi tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kelas kesalahan. Nah, contohnya ini kelas person titik 2 pas. Itu mungkin contoh penjelasan saya tentang kelas atau objek dalam Python. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.